Bogor, kota yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Sehingga kota ini dikenal sebagai kota hujan. Cuacanya yang masih sejuk dan masih banyaknya pepohonan rimbun di pusat kota membuat kota ini nyaman ditinggali oleh masyarakatnya. Berjarak 59 km sebelah barat ibu kota Jakarta dan didukung dengan mudahnya akses untuk mencapai kota Bogor, menjadikan Bogor sebagai objek wisata yang ideal bagi orang-orang yang jenuh dengan suasana ibu kota. Di antara banyaknya objek pariwisata di kota Bogor, kuliner merupakan salah satu objek wisata yang terkenal. Mulai dari restoran yang menyajikan makanan modern, restoran yang menyuguhkan pengalaman makan dengan suasana dan pemandangan yang asri, serta makanan pinggir jalan atau sering kita sebut street food yang tersebar di seluruh penjuru kota Bogor. Docelang merupakan salah satu makanan legendaris kota Bogor yang sudah ada sedari dulu. Keberadaannya masih eksis memanjakan mulut pelanggannya dengan cita rasa khas tradisional. Tukang docelang teh Bapak dari tahun 1977 teh tukang docelang yang mikul teh udah ada. Terus lama-lama kan Bapak jualan rokok. Terus kan ada tempat di sebelahnya. Jadi ngelihat si bapak-bapak itu teh kasihan tiap pagi mikul aja. Suruh berhenti udah aja jualan sama saya di pinggir saya gitu. Terus lama-lama ada perubahan angkot dari itu tahun 2001 lah, 05 Lewiliang nggak masuk ke Jembatan Merah. Jadi pendapatan si bapak itu menurun, suruh diterusin. Dari tahun 2002 suruh diterusin, katanya bilangnya begini, kan yang nyuruh jualan di sini katanya kamu. Terus sekarang terusin aja jualan docelang di sini. Kan kata bapak teh, bapak nggak bisa masak. Bukan mau jualan docelang, saya nyuruh di sini teh ngebantuan teh. Karena kasihan aja gitu ngelihat tiap pagi mikul. Terus dia terusan aja, terus nyuruh gitu ke bapak. Terus nyuruh, biarin nanti bapak ajarin. Saya si bapak-bapak teh ngajarin ke rumah. Caranya bikin bumbu begini, caranya bikin kupat begini. Nah, lama kan dulu mah dipikul, bapak keingetan ini kalau dipikul mah udah jarang lah gitu. Bapak bikin gerobak. Terus si bapaknya kan dulu keluar dari Jembatan Merah teh jualannya sepi alasannya karena 05 nggak masuk ke kota. Udah rada-rada rame, sama bapak dipanggil, bapak sengaja sama mama ke rumahnya. Mang, sekarang mah jualan udah adaan lagi kalau mau jualan. Dia tuh udah nggak mau, udah tua, katanya biarin terusin aja. Jadi diterusin aja sama bapak sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang mah udah ada lah rame gitu. Pertama jualan docelang teh begitu. Ada banyak yang nanya ke bapak, apa itu namanya docelang teh? Docelang teh apa? Kok namanya docelang? Kan saya juga tidak tahu pasti itu docelang teh kenapa dinamain docelang. Terus ada yang menjawab, yang makan juga, katanya docelang itu ada yang bilang docelang itu bahasa Belanda ada. Terus ada lagi yang orang Lewiliang daerah tadinya docelang, katanya dulunya ada kesenian Sunda kan pakai gendang. Kalau gendang teh bunyi nate kan kayak gini, dongkung dongkung. Jadi
setiap ada kesenian kesenian Sunda suka ada yang jualan docelang. Jadi katanya docelang, docelang. Jadi setiap ada kesenian itu suka ada yang jualan docelang. Ada yang bilang begitu. Terus ada lagi yang bilang gini, docelang itu bumbu medok cenah make kacang. Jadi kalau bahasa Indonesia mah medok teh apa ya, kental, bumbunya kental pakai kacang, docelang. Banyak yang ini kalau di Bandung katanya kupat tahu, tapi ada juga yang beli bilangnya begini, Pak, beli oleh-oleh Bandung. Ada yang beli teh bilangnya oleh-oleh Bandung, ada yang docelang, ada yang kupat tahu. Sama itu juga kadang-kadang ada yang beli begini, Pak, docelang satu, kupat tahu satu. Ada yang bilang begitu, ada yang Pak docelang satu, oleh-oleh Bandung satu. Padahal itu juga. Cuman saya yang dipertahankan, yang dibilang docelang teh dari dulu dibungkusnya pakai daun patat. Kan sekarang mah udah modern, banyak plastik, suka ada yang bikinnya dari plastik langsung direbus. Kalau saya mah enggak, selama masih ada daun patat mah mau pakai daun patat aja, menjaga kelestarian ciri khas makanan Bogor itu docelang teh pakai daun patat. Untuk yang penasaran, yang belum nyobain docelang 405, kalau ke Bogor, kalau mau nyobain, mampir ke docelang 405. Tempatnya di Jembatan Merah, Pasar Deplis, ada di Jalan Veteran, Gang Kosasi, Gunung Batu, ada docelang 405 masih sama. Jangan ngerubah cita rasa sama keaslian docelang. Jadi dari dulu docelang, kalau namanya docelang teh dibungkusnya pakai daun patat satu. Keduanya rasa apa ya, jangan dirubah gitu. Kalau ditambahin yang lain bumbunya boleh, tapi kalau dirubah, kalau contohnya bikin kupatnya dari apalah, dari plastik apa dari apa, kalau bisa jaga keaslian docelang, makanan ciri khas Bogor, jangan sampai punah gitu. Mohon dijaga kelestariannya. Daun patat 3 bulan. Ini 150 satu ikatnya. Belajarnya Pak Abong. Pak Abong. Dari bapak we. Oh, bapak lah. Bapak Itu 2 kali. Minggu. hari Senin yang hari Kamis. Ya habis tuh ini. Berapa ratus berarti teh seminggu teh ngobrol? Ada 400, 500 Buat di docelangnya. docelang. Di sini juga orang kalau pengen kupat pakai ini juga, apa pakai daun apa tuh? Daun yang Nggak bisa lain. daun pisang mah, cuma daun patat mah harus dikhususkan. Jadi di sini udah biasa pakai daun patat ya. Daun patat. Jam 6 Jam 6 pagi berangkat Berangkat, dari rumah ke sini sampai jam 12 tuh udah kumpul 300 lebih. Daerah apa nih? Perkebunan ini daun patat. Oh, di sini di Kebona. Kan namanya di Namo kampungnya mah. Nambok, kampung Nambok. Desa Sukajaya, Kampung. Kampung Nambok. Kalau udah pengumpul gini biasanya dibawa ke rumah dulu apa udah langsung diambil sama Taruh yang di dari jalan. docelang? Ditaruh di jalan, kada jemputan angkot. Oh, ada yang jemput langsung yang Iya. pedagang docelangnya. Dan tering saya nyampe ke Gunung Batu. Hmm.
Pak Oyen, laki-laki berumur 59 tahun ini masih aktif membuat kupat. Nama saya, nama aslinya Pak Oyen Supandi, dipanggil Pak Oyen. Kalau saya sebagai pembuat lontong, itu lontong buat bikin doclang. Kami ngadamel kupat mah tes lami di tahun 80-an. Mulai 80-an, terus mulai ngadamelan lontong gitu. Karena upami sanes daun kupat sanes daun patat mah karaosna kurang wangi itu kirang sae kami nganggo daun pisang hancur upami daun patat mah kiat kan jadi karena kupatna teh raos gitu sengit cara ngadamel kupatna teu kenging potong gitu ya nggak boleh patah ini nggak boleh patah, kalau patah keras nantinya. Biasanya paling sedikit 150 bungkus. Ini berasnya dicuci dulu biar bersih. Baru kalau udah kering baru dibungkus gitu. Mulai kerja habis sholat subuh aja. Dari jam 5:30 udah mulai. Dari jam misalnya dari jam 8 diangkat lagi jam 8 lagi malam 12 jam lamanya. 2 hari kuat sih. Soalnya ini nggak, kalau 3 hari sih belum terkuat. Soalnya nggak pakai bahan pengawet ini mah, murni. Doclang dari zaman dulu kala itu namanya doclang. Kebanyakan orang tanya apa maksudnya artinya doclang. Cuman zaman dulu gitu dari Bandung kan dulu mah dibilangnya oleh-oleh Bandung ini deh. Jadi adanya di Bogor, ya banyak yang bilang doclang, ada yang bilang oleh-oleh Bandung juga gitu. Doclang 405 beroperasi 24 jam. Sehingga siapa saja yang ingin mencicipinya bisa datang kapan saja. Orang yang menjadi pramusaji doclang di siang hari ini bernama Rahmat. Akrab dipanggil Mang Ahmad oleh pelanggannya. Nama saya Rahmat. Mulai doclang jualan mulai tahun 2002. Mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan nanti yang 8 malam tuh diganti lagi sama ponakan namanya Dede. Kalau jualan Jembatan Merah, Jalan Veteran. Jalan Veteran. Ya di Pasar Depris kalau siang. Kalau malam di depan Toko Terang. Banyak, kebanyakan dari Bogor, ada juga yang dari Jakarta, Bekasi, Tangerang. Sama ada doclang gitunya. Ya semuanya pada ngedoclang. Paling ramenya tuh hari Minggu, Sabtu Minggu. Oh kalau doclang itu singkatan bahasa Sunda. Doclang itu bumbu ledok nganggo kacang. Dibilang kupat tahu tuh dalamnya kupat tahu. Iya. Yang dibilang doclang itu bumbunya. Oh. Dibilang doclang itu bumbu ledok nganggo kacang. Karena kalau doclang kan khas Bogor, itu makanan dulu ya.
Dulu teh makanan tradisional ya, makanan dulu khas Bogor. Jadi dinamain docelang. Jadi nggak pakai bahan pengawet, nggak apa kalau docelang itu. Kalau misalkan pelanggan kebanyakan sih yang cocok ya. Misalkan nih docelang 405 kayaknya lain daripada yang lain. Makanya sampai sekarang biarpun keadaan begini, pelanggan banyak aja yang datang. Gitu. Ya udah, Senyum hal gini dong. Ya. Docelang enak. Di balik itu semua, makanan tradisional merupakan kekayaan yang dimiliki oleh kita, yang diwariskan oleh pendahulu kita untuk dilestarikan. Proses pembuatan yang membutuhkan kesabaran serta penggunaan bahan alami menjadi hal yang penting untuk menjaga cita rasa dari makanan. Karena cita rasa tradisional tidak akan bisa tergantikan oleh produk-produk instan.